piton sepanjang 3 meter. Ya, piton di toilet. Dan kejadian ini bukan cuma satu-satunya. Dinas Penyelamatan menarik keluar puluhan ular dari toilet di seluruh dunia setiap tahun. Hei, apa itu membuatmu ingin menahan BAB? Tapi tunggu, masih ada lagi, kisahnya sama, tapi dari negara lain. Di suatu tempat di hutan Thailand, seekor piton begitu kepanasan akibat terik intens selama 3 hari. Kolam kecil yang ada di dekatnya sudah mengering dan pergi ke danau terlalu berbahaya baginya. Juga terlalu jauh dan perlu melewati perkotaan dan pedesaan untuk ke sana. Solusi terbaiknya adalah menunggu sampai kekeringan berakhir dan hujan mulai turun. Tapi bukan hanya kepanasan, piton malang ini juga sangat lapar. Ia tak tahan lagi, jadi ia pergi berburu. Ia tak menemukan mangsa sama sekali. Burung-burung terbang dengan cepat dan saat melihat pemangsa, monyet-monyet memanjat ke puncak pohon. Meski begitu, piton tersebut menemukan sesuatu. Bau makanan favoritnya, tikus. Ya, hari ini piton itu akan mendapatkan makan malam. Terbuai oleh bau makanan, ia bahkan tidak sadar kalau area hutan sudah terlewati dan ada tempat tinggal manusia di mana-mana. Tapi tak masalah, ia hanya perlu berhati-hati dan orang-orang tak akan sadar. Piton itu melata di sepanjang gang-gang dan tong sampah beberapa saat dan bau itu mengarah ke lubang selokan. Agak menakutkan memang, tapi rasa laparnya lebih kuat. Ular itu pun masuk. Di sini lumayan dingin dan ada air, banyak sekali. Tapi airnya bau dan tentu saja tidak bisa diminum. Piton tersebut dengan percaya diri melata ke arah bau mangsa. Sekarang, ia mendengar suara cicitan tikus kecil yang sering ia dengar. Ia hendak menangkap mereka dengan tiba-tiba. Tapi, para tikus melihat predator itu tepat waktu dan berpencar. Piton itu adalah pemburu yang berpengalaman. Sehingga ia segera melihat tikus terbesar dan melata dengan cepat ke arahnya. Tikus itu berlari ke pipa kecil. Tampaknya, tikus itu tak punya kesempatan untuk selamat di pipa sempit seperti itu. Tapi malangnya si piton, tikus itu bersembunyi. Tapi jejak baunya masih ada. Piton itu melata ke pipa, beberapa kali berbelok, dan menyadari ada bau tikus di mana-mana. Sudah waktunya untuk kembali. Tapi sekarang, ia punya masalah serius. Ia terlalu lama berkeliling di selokan. Ada banyak pipa panjang dan lurus dengan air di dalamnya. Terkadang, saluran berbentuk es muncul, tapi piton itu melewatinya tanpa kesulitan. Beberapa pipa terisi air penuh, tapi itu bukanlah masalah. Hewan itu bisa dengan mudah berenang di dalam air sejauh beberapa meter. Limbah yang bau menghantam piton itu sesekali. Ruang yang sempit dan kegelapan membuatnya gugup. Rasa laparnya pun makin parah. Karena sudah panik, ular itu bergerak lebih cepat. Udara makin sedikit, tapi tiba-tiba ia merasakan samar-samar aliran udara segar. Ia melata ke arah sana. Dan apa itu? Ada cahaya di ujung pipa itu. Bagus, akhirnya piton itu keluar. Tapi ini bukan tempat ia masuk. Ia terus melata ke sumber udara dan cahaya, keluar dari pipa berbentuk es panjang, dan melihat manusia. Tapi bukan di bagian terbaiknya jika kamu paham maksud saya. Sekarang, ia benar-benar takut. Insting bela dirinya terpicu, dan piton itu menggigit ancaman di depannya. Biasanya, seperti yang kamu tahu, ular masuk ke selokan karena mengikuti tikus. Sayangnya, meski sangat kecil, masih ada kemungkinan seekor ular tersasar ke toiletmu. Dan mereka tidak hidup di selokan kota seperti buaya. Hanya bercanda, di selokan sama sekali tidak ada reptil besar seperti itu. Jadi, tetanggamu dari 5 lantai di bawah adalah penggemar hewan eksotis. Dia baru saja membeli ular piaraan. Suatu hari, dia lembur kerja dan tidak memberi makan ularnya tepat waktu. Hewan yang lapar itu mencoba keluar dari kandang. Rupanya, tetanggamu tidak menutup kandang ularnya dengan rapat pagi ini. Ular itu memanfaatkannya dan segera keluar dari kandang. Sekarang, ia melata melewati dapur demi mencari makanan dan air. Bau lembab dari toilet atau wastafel mengundang ular itu. Ia melata ke kamar mandi dan menyelam ke mangkuk toilet. Lalu seperti piton sebelumnya, ia pergi melewati pipa dan akhirnya menemukan pintu keluar, yaitu di kamar mandi apartemen lain. Kasus itu terjadi di kota Perm, Rusia. Seorang wanita melihat piton di mangkuk toiletnya. Tim penyelamat mengeluarkan dan membawanya ke herpetarium atau tempat penyimpanan ular. Menariknya, sang pemilik piton muncul hampir di waktu yang sama.
dia tinggal di gedung yang sama dengan wanita itu. Dia bilang piton itu menyundul kaca atap terariumnya dan kabur. Omong-omong, ular bisa melarikan diri tak hanya dari terarium rumah, tapi juga dari kebun binatang. Ada beberapa kasus ketika ular-ular jatuh langsung dari cabang pohon ke atap rumah atau masuk ke apartemen lewat ventilasi udara. Pernah juga ada seekor marten yang masuk ke apartemen lewat cara ini di Rusia. Ia begitu ketakutan sampai-sampai menghancurkan seisi dapur sebelum tim penyelamat tiba. Mereka menangkap hewan itu, membawanya ke hutan, dan melepaskannya. Selain itu, ada kasus ketika seekor mati dan seringnya keluar di lantai dasar. Piton sering tersesat di selokan saat berburu tikus, dan kemunculan mereka di rumahmu hanyalah sebuah kebetulan. Tapi, tikus sengaja melakukannya. Mereka tahu ada banyak makanan enak di apartemenmu. Terkadang, mereka bahkan berhasil masuk ke dapur. Tikus dan curut terkenal jago berlari di labirin, sehingga perjalanan melewati pipa selokan sangatlah mudah bagi mereka. Tikus juga mungkin datang beramai-ramai. Mereka muncul dari toilet atau wastafel. Di beberapa negara seperti di Australia, laba-laba funnel web bisa masuk ke selokan. Mereka tidak bisa berenang, tapi bisa bertahan di air selama 30 jam. Katak juga bisa dengan mudah berakhir di kamar mandimu. Mereka jelas tidak semenakutkan tikus, ular, atau laba-laba, tapi tetap saja, makhluk amfibi ini bukanlah tamu yang diundang di toiletmu. Hewan lain yang secara teori bisa berada di pipa selokan adalah gurita. Seperti yang kamu tahu, gurita sangatlah cerdas dan mereka sudah sering melarikan diri dari akuarium kebun binatang atau rumah berkali-kali. Gurita bisa menyusun rencana penyelamatan diri dan menyelinap keluar dari akuarium saat misalnya kamu sedang mengganti filter air. Tidak seperti penduduk toilet lainnya, gurita tidak punya tulang, sehingga mereka bisa menyelip ke celah manapun. Untungnya, belum pernah ada kasus tentang gurita yang berakhir di toilet seseorang. Saya ulangi lagi, peluang munculnya tamu tak diundang di kamar mandimu hampir 0%. Tapi jika ini terjadi, lakukanlah hal berikut. Pertama, cobalah menyentor hewan tersebut. Tapi kalau itu piton, itu tak akan ada gunanya. Omong-omong, pria dari Thailand yang digigit piton tadi menangkap hewan itu dan mengikatnya ke gagang pintu agar tidak kabur. Jika kamu tidak pernah berlatih menangkap ular, segeralah tutup pintu kamar mandimu dan panggil tim penyelamat. Jika yang masuk adalah makhluk kecil, seperti tikus atau katak, sentorlah. Namun, berkat lemak di bulu mereka, tikus bisa mengapung di air dengan mudah. Mengapung atau tidak, tutuplah toiletmu agar hewan itu tidak kabur ke dalam apartemen. Lalu panggil tim penyelamat atau pengendalian hama. Selain itu, ada perangkat ultrasonik yang menghasilkan suara frekuensi rendah. Manusia tidak bisa mendengarnya, tapi itu sangat mengganggu pendengaran tikus. Jika dinyalakan, mereka akan menjauh dari apartemenmu. Dan jika kamu tinggal dekat dengan alam, terutama di negara-negara tropis dan tidak jauh dari hutan seperti di Indonesia, saran saya, terus waspada setiap kali kamu ke kamar mandi. Baik, videonya sudah hampir selesai. Silahkan buka matamu sekarang.